kira-kira apa yang menyebabkan keterlibatan oknum di dalam institusi negara yang justru harusnya melindungi masyarakat gitu ya dalam isu-isu atau kasus-kasus mafia tanah, tapi justru malah mereka itu memperkeruh suasananya gitu. Mungkin bisa dijawab, Intan. Satu kata sih, uang. Ya, jadi keterlibatan banyak-banyak oknum ini sebetulnya itu kan tadi udah dijelasin sama semua narasumber, itu ya ada kong kali kong gitu di baliknya gitu. Kong kali kong ini apa? Ya bagi-bagi persenan. Nanti kalau misalkan kita dapat tanah sini, nanti jual lagi, nanti saya bagi 2 gitu, atau bagi berapa dengan kamu gitu lah sebagainya. Ya semuanya itu motif finansial gitu. Semuanya motif mencari keuntungan begitu ya. Mungkin nggak cuma di dalam bentuk uang gitu, tapi mungkin nanti tanahnya untuk yang sebelah sini nanti buat bapak atau dan sebagainya, seperti itu. Banyak sekali gitu model-model imbalannya, tapi sebetulnya tidak begitu kompleks gitu ya. Kembali ke marwah manusia gitu ya, karena ya mau ujung-ujungnya lagi-lagi uang gitu. Memang ada problem kultural ya, orang-orang yang mudah dikenalin keuangan, tapi juga ada problem struktural gitu. Ini kan problemnya bukan cuma satu orang, tapi kalau diperintah oleh menteri gimana? Diperintah oleh Menko gimana? Diperintah oleh presiden gimana? Contohnya apa? Contohnya data HGU. Kami itu udah menggugat berapa kali sampai levelnya menang di KIP, menang di Mahkamah Agung. Sampai sekarang pemerintah nggak mau buka data HGU loh. Data HGU itu ketahuan perusahaan mana luasnya berapa, dengan cara apa dapatnya, kan buka semua. Itu saja sederhana aja nggak mau dibuka. Dan itu siapa yang berwenang membuka? Sampai levelnya mana? Presiden. Kalau presidennya tidak memahami masalah, tidak punya etikat baik ya, dan menteri-menterinya, para pejabatnya, Kapolri-nya semuanya nggak mau punya etikat baik, ya susah. Kalau dia tunduk kepada oligark, pada kekuasaan yang punya uang, jadi dia rentetan karena ada tradisi melindungi yang kaya gitu, memproteksi atau memberikan karpet merah kepada oligark, kepada para pengusaha-pengusaha properti dan lain-lain itu ya repot. Maka bawahannya pun akan melakukan yang sama dalam skala yang lebih kecil. Kalau misalkan kita sebagai rakyat biasa, sebagai warga biasa di sana, yang bisa dilakukan adalah ya dengan memberitahukan kebenaran seluas-luasnya begitu ya. Kita sudah punya sosial media gitu, dan satu dari banyak cara yang bisa kita lakukan adalah kasih tahulah ke semakin banyak orang gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Biarkan orang-orang lain tahu gitu betapa peliknya kejadian di sana, dan untuk ikut peduli gitu ya, untuk ajak semua perhatian ke situ gitu. Yang perlu kita persenjatai diri kita adalah seenggaknya kita harus membekali diri ya dengan pengetahuan seteknis, misalnya gimana sih caranya bikin sertifikat gitu, gimana sih caranya melakukan jual beli tanah yang legal gitu ya, sesuai hukum tuh seperti apa sih gitu. Kemudian apa sih yang nggak boleh, misalnya kalau misalkan dia belum bayar jangan dibikinin dulu aktanya atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal terkecil yang bisa kita lakukan gitu ya, persenjatai diri kita sendiri dulu seperti itu. Nah maka ini maksud saya ya, problem pemerintahan, problem birokrasi, problem korupsi itu diperbaiki, dan menurut saya ya tobat lah kira-kira gitu ya, hentikanlah kejahatan ini gitu. Itu solusi terbaiknya menurut saya terkait dengan tanah itu. Pertama, pagar hukum gitu ya, masalah dokumen dan sebagainya ya, bagi mereka yang dokumennya asalnya girik dan sebagainya, ditingkatkan jadi sertifikat dan sebagainya, itu pagar hukum. Tapi kita selain pagar hukum juga harus ada pagar fisik gitu ya, penguasaan gitu ya. Ya memang dikuasain tempatnya gitu, dikuasain lokasinya dan dipelihara dan dikelola gitu loh. Itulah kepemilikan yang sesungguhnya. Makanya menurut saya ya mari semua memagarin diri gitu ya, dengan 2 pagar itu, pagar hukum dan pagar fisiknya, dua-duanya harus dipakai gitu.